Apa agamamu yang membuat dirimu tak bisa bersama mereka yang berbeda? Corona melanda semua agama. Marilah kita bersama-sama melawan corona. Tidak, agama kacau. Agama menghadirkan ketidakkacauan. Tidak, agama kacau. Perbedaan kekuatan melawan corona. Apa agamamu yang membuat dirimu tak bisa bersama mereka yang berbeda? Corona melanda semua manusia. Marilah kita bersama-sama melawan corona. Tidak, agama kacau. Agama menghadirkan ketidakkacauan. Tidak, agama kacau. Perbedaan kekuatan, corona dikalahkan. Indonesia memiliki 5 agama besar. Ini sudah ada sebelum kita dilahirkan. Saya pikir tidak bijak ya, kalau karena perbedaan ini kita menjadi lemah, kita menjadi terpecah-pecah. Menurut para ahli, kata agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. A artinya itu tidak. Gama itu kacau. Berarti agama itu menghadirkan ketidakkacauan. Betapa salah memahami, memaknai. Kalau karena agama terjadi kekacauan. Dari definisinya saja sebetulnya agama itu melahirkan, menghadirkan ketidakkacauan. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sebangsa Indonesia, corona melanda semua agama. Agama apapun terkena oleh corona. Jangan membuat kalimat-kalimat yang menunjukkan kita itu tidak beragama atau bodoh. Menyebut corona itu hukuman, corona itu ya macam-macam lah. Saya juga tidak mau menyinggung ya. Semua agama terkena corona. Semua 5 agama besar di Indonesia itu kena semua. Apakah karena kita beda agama tidak bisa saling menolong, tidak bisa bersama-sama melawan corona ini? Apakah bantuan sembako itu harus dilabel dengan agama baru bisa diterima? Kalau beda agama tidak bisa diterima. Apakah engkau rela tetanggamu yang berbeda agama dengan engkau karena dia miskin, dia harus mati kelaparan, padahal padamu ada banyak makanan,
Karena beda agama, apakah engkau rela membiarkan orang itu mati kelaparan? Saya pikir ini bukan agama. Ini kekacauan. Agama itu menghadirkan ketidakkacauan, ya. Jadi kalau soal ajaran, tafsir, doktrin, jangankan yang beda agama. Yang satu agama saja beda itu. Dan pesan saya sebagai kita tokoh agama, pengajar agama, ajarkan agamamu dengan baik, tapi jadilah teladan dalam ajaran itu. Jangan ngomong doang. Gajah dibelangkoni, iso khotbah, ora iso ngelakoni. Pengajar agama itu punya responsibility moral, punya tanggung jawab moral. Hidupnya harus baik, harus benar. Kalau cuman pintar berkata-kata, dia bukan seorang tokoh agama. Tokoh agama itu selain pintar berkhotbah, berceramah, berdakwah, dia harus pintar juga menghidupi ceramahnya, menghidupi dakwahnya, menghidupi khotbahnya, mengalah dan memberikan teladan. Itulah agama. Jadi temanku sebangsa setanah air, corona pasti berakhir, ya. Corona pasti berlalu. Setelah corona ini berakhir, mari kita bersatu sekalipun kita berbeda agama. Indonesia harus kita bangun bersama-sama. Jangan karena perbedaan agama Indonesia tidak maju. Jangan. Agamamu kerjakan dengan baik, lakukan dengan baik seluruh ajarannya. Agamaku juga demikian. Saya sebagai orang Kristen juga belakangan ini menyadari kesombongan-kesombongan kami yang menganggap bahwa di luar agama Kristen tidak ada keselamatan, masuk neraka semua. Menurut saya ini kesombongan, ya. Dalam sejarah gereja mengenal istilah extra ecclesiam nulla salus, yang artinya tidak ada keselamatan di luar gedung gereja. Itu dulu, ya. Extra ecclesiam nulla salus. Makanya gereja itu dibangun megah, mewah dengan konsep tidak ada keselamatan di luar gedung gereja. Ketika gereja, salah satu gereja saya tidak sebut nama ya, hendak dibangun, dikeluarkanlah surat penghapus dosa, surat indulgensia. Barang siapa yang membeli surat indulgensia ini, maka dosanya akan dihapus. Dana tersebut dipakai untuk membangun gedung gereja yang megah besar. Karena ada konsep extra ecclesiam nulla salus. Tidak ada keselamatan di luar gedung gereja. Dulu itu dipercayai, diyakini, dulu. Karena itu diputuskan oleh orang-orang yang dianggap kompeten di bidang ajaran agama Kristen. Tapi ternyata fakta itu ditolak. Akhirnya konsep extra ecclesiam nulla salus tidak berlaku lagi, yang pada zamannya itu sangat up to date. Lalu muncul konsep bahwa di luar agama Kristen tidak ada keselamatan. Itu yang terjadi terus turun-temurun. Saya juga memegang itu. Sampai saya berpikir dalam hati saya, bagaimana dengan agama yang tidak Kristen? Yang perbuatannya baik, tidak mencuri, sebagai pejabat tidak korupsi, menolong sesama. Bagaimana orang-orang baik ini mati masuk neraka hanya karena tidak beragama Kristen? Sementara tidak sedikit orang yang beragama Kristen pede banget gitu loh masuk surga, padahal dia sebagai pejabat korup, pelit, medit, kikir, emosional, menjelek-jelekan orang, perbuatan jahat dilakukan, merugikan orang hanya demi harta sementara. Lalu yakin masuk surga karena agama Kristen. Tentu ini masalah sebetulnya. Jadi sekarang ini saya beranggapan semua agama itu sama. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan. Ketika ada ajaran agama mengajarkan ketidakbaikan, dia sebetulnya tidak mengajarkan agama. Ya, saya berharap perbedaan yang ada menjadi kekuatan kita.
bersama-sama untuk melawan virus corona. Virus corona pasti kita kalahkan. Indonesia pasti menang melawan virus corona. Mari kita bersatu. Jangan karena agama kita tidak bisa bersama-sama. Jangan. Agama harus membuat kita tetap bersama-sama sebagai Indonesia. Apa agamamu yang membuat dirimu tak bisa bersama mereka yang berbeda? Corona melanda semua agama. Marilah kita bersama-sama melawan corona. Tidak, agama kacau. Agama menghadirkan ketidakkacauan. Tidak, agama kacau. Perbedaan kekuatan, corona dikalahkan. Tidak, agama kacau. Agama menghadirkan ketidakkacauan. Tidak, agama kacau. Perbedaan kekuatan, corona dikalahkan. Perbedaan kekuatan, corona dikalahkan. Perbedaan kekuatan, corona dikalahkan. Tuhan memberkati semua agama di Indonesia. Agama Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Kristen, Kejawen. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu. Kita saling membantu, tolong menolong. Kalau kita banyak rezeki, bantulah sesama manusia. Indonesia menang melawan virus corona. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati Indonesia. Sang Hyang Widya Wisesa, mohon maaf kalau saya salah, memberkati Indonesia. Buddha memberkati Indonesia. Merdeka. Wah, udah kayak perang. Iya, kita harus berperang melawan perbedaan. Kita harus bersatu. Mantap.